menjaga kemuliaan tak sebagai manusia dan menjaga keturunan kita. Nah, bagaimana caranya menjaga kehormatan tak dan menjaga keturunannya? Yaitu dengan cara harus ada pasangan hidupnya, yang namanya wanita. Ini disebut dengan menikah. Jadi menikah itu adalah cara untuk mensucikan diri, cara untuk menjaga kehormatan, dan cara untuk menjaga keturunan kita. Sepakat Bapak? Sepakat? Jadi menikah adalah cara untuk mensucikan diri kita. Jadi orang yang belum menikah belum mampu mensucikan dirinya, belum mampu menjaga kehormatannya, dan belum mampu menjaga keturunannya. Sepakat? Makanya Islam mengatakan menikahlah. Nah, kalau memang demikian, makanya kalau kita menikah lagi berarti tambah suci Bapak ya? Ya, tambah suci ya. Jadi kalau ada wanita mengatakan tidak boleh menikah lagi, berarti tidak mau suaminya mensucikan lagi dirinya kepada dia. Betul? Sepakat? Makanya Islam mengatakan fankihu ma tawabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita itu 2, 3 sampai 4. Sepakat? Jadi jangan biarkan wanita-wanita kita yang di luar sana belum disucikan. Jangan biarkan wanita-wanita kita di luar sana belum dimuliakan. Muliakanlah wanita kita dengan menikahinya. Betul sepakat Bapak? Makanya ada hadis mengatakan khairu hadhihi ummah aktsaruhum nisaa. Sebaik-baik umat ini adalah yang banyak istri. Enggak ada yang dengar, ibu-ibu enggak ada yang dengar toh? Enggak ada yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sal'adin hudan lin-nasi wa rahmatan lil-alamin wa 'ismatan was-salamatan minasy syaithanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita berada di tempat kita ini, Warkop Putra 148. Kita berkumpul bersama-sama untuk mengadakan silaturahmi. Demikian juga sambil kita menyantap ala kadarnya yang disponsori tadi, yang disebutkan oleh protokol kita. Semoga apa yang disuguhkan oleh mereka-mereka ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini adalah hari Jumat berkah. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita makan akan menjadi obat bagi kita, akan memicu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Satu orang yang berbuat baik akan membuat 10 orang senang, akan membuat 10 orang menjadi bahagia. Bagaimana kalau 10 orang yang berbuat baik? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ketika lihat di undangannya itu ada hadis, saya lihat di situ. Hadisnya mengatakan Allahumma a'ti mufikan khalafa, kemudian Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya adalah bahwa setiap pagi seperti ini ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama mengatakan Allahumma a'ti mufikan khalafa, ya Allah tambahkanlah rezeki orang yang banyak bersedekah. Bagaimana kalau itu hari Jumat berdoanya, yang berdoa juga adalah malaikat. Kemudian malaikat kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkanlah, hilangkanlah harta orang yang pelit, tidak mau bersedekah. Dan memang kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqah, tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Nah inilah kita sebagai umat Islam selalu kita percaya bahwa tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Nah kalau Allah mengatakan bersedekahlah, wahai umat Islam bersedekahlah,
Nah, bagaimana caranya kita bersedekah kalau Allah tidak kasih uang kepada kita? Bagaimana cara kita bersedekah kalau Allah tidak kasih rezeki kepada kita? Nah, apa yang kita sedekahkan itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk akal. Jadi kalau kita bersedekah akan bertambah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sepakat Bapak? Sepakat ya? Iya, jadi tidak perlu kita ragu-ragu. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang bersedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dia seperti seorang petani yang menanam satu benih di atas tanah yang subur. Dari satu benih itu akan melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Jadi kalau kita kasih bumi 1 biji beras, maka bumi membalasnya 700 biji. Sepakat? Nah, bagaimana kalau kita kasih kepada Allah? Bagaimana kira-kira balasannya? Jadi tidak perlu kita ragu-ragu mulai sekarang untuk banyak bersedekah. Nah, kalau orang kaya bersedekah Allah suka, tetapi kalau orang miskin bersedekah Allah lebih suka. Nah, bapak-bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru pembukaannya, berapa menit dahulu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya melihat ini bapak-bapak ini bercahaya semua wajahnya dari habis salat subuh ini. Ya, semoga diberikan terus kebahagiaan kepada kita. Terus terang Pak, kejadian seperti ini tidak terjadi di mana-mana. Ini hanya di Indonesia. Saya lama di Afrika Utara, di Tunisia dekat Eropa Timur sana itu. 10 tahun saya di sana. Kalau kita di kafe-kafe itu mereka itu hanya joget-joget, menyanyi sambil merokok di sana. Kalau ada ceramah seperti ini, semuanya ditangkap. Harus ada izin. Di Malaysia, saya ke Malaysia, saya ke Brunei, saya ke Singapura, tidak boleh ada seperti ini. Harus ada izin dari Pak Lurahnya dulu, baru ada seperti ini. Saya bilang kepada teman saya di Malaysia, boleh nggak saya ceramah di sana? Dia bilang harus minta izin dulu ke Pak Lurah, ke camat, terus naik ke gubernur. Bagaimana ini? Saya bilang Indonesia ini nggak ada duanya di atas muka bumi ini. Makanya kita syukuri kita bisa berceramah di mana-mana tanpa ada izin dari Pak Jokowi. Ya, tinggal sedikit harinya. Nah, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita santai aja Bapak ya. Santai sambil kita nanti diskusi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hari Jumat itu adalah hari di mana kita anjurkan banyak berselawat kepada beliau. Al-Quran datang untuk menjaga 5 hal. Pertama adalah untuk menjaga agama kita. Jadi agama yang kita anut sekarang ini jaga baik-baik. Itulah yang membuat kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih agama yang lain. Kenapa? Karena itu bukan agama yang diridhoi oleh Allah. Sepakat Bapak? Yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa artinya kita tidak boleh saling membunuh. Makanya Islam mengharamkan peperangan. Kecuali kalau kita diserang, seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Kita menjaga agama, menjaga tanah air, seperti ketika Belanda datang untuk menjajah kita. Berapa tahun lamanya Bapak? 350 tahun lamanya. Kita harus jaga itu baik-baik. Nah, makanya kita harus menjaga ketentraman di antara kita. Tidak boleh saling menyakiti di antara kita. Kita harus saling menghormati, saling mencintai. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sepakat? Bagaimanapun jeleknya, lemahnya orang, pasti ada kelebihannya. Kelebihan Anda adalah kelemahan saya, dan kelebihan saya adalah kelemahan Anda. Makanya tidak ada yang bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus hidup berkelompok seperti ini. Makanya tidak boleh kita mengambil haknya dan menyakiti orang lain. Sepakat Bapak Ibu? Iya.
Yang ketiga adalah menjaga akal. Menjaga akal ini artinya adalah bagaimana agar supaya akal yang berpikir ini kita jaga baik-baik, jangan sampai rusak. Kenapa? Karena kenapa ada namanya peradaban sekarang ini? Ada kendaraan transportasi yang begitu hebat. Itu karena hasil ciptaan manusia yang dihasilkan oleh akal kita. Ilmu pengetahuan muncul dari mana? Dari akal kita. Oleh karena dijaga akal kita, jangan sampai disalahgunakan atau rusak akal kita karena minum balok. Jadi minum balok itu membuat akal kita tidak berfungsi dengan baik, sehingga kita tidak bisa membedakan mana istri kita, mana orang lain. Kemudian dengan ganja, minum ganja itu membuat rusak akal kita, atau kita benturkan kepala kita sehingga kita menjadi orang gila. Nah, apa hakikat hidup kita kalau kita menjadi orang gila semua di sini? Nah, siapa yang akan membangun peradaban kita ini kalau akal kita rusak? Makanya kita menuntut ilmu, banyak membaca agar supaya kita bisa membangun dunia ini dengan baik untuk mempermudah setiap keinginan kita. Yang kedua, akal ini tujuannya adalah untuk membedakan mana baik mana buruk. Iya. Yang keempat adalah Al-Quran datang adalah untuk menjaga kehormatan dan keturunan kita. Nah, saya mau sampai ke sini yang keempat. Ada 5 sebenarnya. Jadi yang kelima adalah untuk menjaga harta. Jadi ada 5 kenapa Al-Quran datang. Tapi saya hanya mau terangkan saja yang nomor 4-nya. Apa itu? Menjaga keturunan dan kehormatan. Nah, kita di atas muka bumi ini harus jaga kehormatan tak? Menjaga kemuliaan tak sebagai manusia dan menjaga keturunan kita. Nah, bagaimana caranya menjaga kehormatan tak dan menjaga keturunannya? Yaitu dengan cara harus ada pasangan hidupnya, yang namanya wanita. Ini disebut dengan menikah. Jadi menikah itu adalah cara untuk mensucikan diri, cara untuk menjaga kehormatan, dan cara untuk menjaga keturunan kita. Sepakat Bapak? Sepakat? Jadi menikah adalah cara untuk mensucikan diri kita. Jadi orang yang belum menikah belum mampu mensucikan dirinya, belum mampu menjaga kehormatannya, dan belum mampu menjaga keturunannya. Sepakat? Makanya Islam mengatakan menikahlah. Nah, kalau memang demikian, makanya kalau kita menikah lagi berarti tambah suci Bapak ya? Iya, tambah suci ya. Jadi kalau ada wanita mengatakan tidak boleh menikah lagi, berarti tidak mau suaminya mensucikan lagi dirinya kedua kalinya. Betul? Sepakat? Makanya Islam mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita itu 2, 3 sampai 4. Sepakat? Jadi jangan biarkan wanita-wanita kita yang di luar sana belum disucikan. Jangan biarkan wanita-wanita kita di luar sana belum dimuliakan. Muliakanlah wanita kita dengan menikahinya. Betul sepakat Bapak? Makanya ada hadis mengatakan khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaa. Sebaik-baik umat ini adalah yang banyak istri. Enggak ada yang dengar, enggak ada yang dengar. Ibu-ibu enggak ada yang dengar toh? Enggak ada yang dengar, enggak ada. Jadi saya ulangi lagi. Khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaa. Sebaik-baik umat ini adalah yang banyak istri. Ini yang merasa sudah lebih dari 1 istrinya bisa angkat tangan Pak. Sudah ada 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi umat yang tidak baik. Buktikan itu. Saya mau katakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tahun 2022 jumlah perceraian itu mencapai 2.600 lebih di Makassar saja. Kalau tidak percaya coba buka Google. Saya ulang lagi, tahun 2022 jumlah perceraian di Makassar saja 2.600 sekian. Tahun 2023 jumlah perceraian 2030
tambah itu 4.630. Jadi jumlah janda kita di Makassar sudah mencapai berapa Pak? 4.630 2 tahun ini ke belakang. Siapa kira-kira yang berani mensucikan mereka? Siapa yang berani kira-kira mensucikan mereka? Jangan sok bersih kita di sini. Jangan sok-sok agamanya tinggi. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, tidak ada perbuatan yang paling baik kita lakukan kecuali bagaimana membangun rumah tangga. Itulah pekerjaan paling susah, mempertahankan bagaimana tidak terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Menjaga rumah tangga kita dengan baik itu lebih tinggi ibadahnya dibandingkan menjadi gubernur, dibandingkan menjadi wali kota, dibandingkan sukses di luar rumah. Ada orang Pak sukses di luar rumahnya tapi berantakan rumah tangganya. Makanya perbuatan yang paling banyak pahalanya adalah mempertahankan keluarga kita. Jangan sampai terjadi perceraian itu. Makanya bapak-bapak yang muliakan Allah, kita selalu mendorong keluarga kita, anak kita bagaimana punya pasangan secepatnya untuk mensucikan dirinya, memuliakan dirinya. Makanya Islam sangat mempermudah namanya pernikahan. Nah kalau di Makassar kalau nggak punya 100 juta jangan coba-coba nih. Uang panainya banyak Pak. Di Islam nggak ada uang panai, cukup cincin besi selesai jadi mahar. Selesai. Begitu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu Bapak Ibu muliakan Allah, coba kita lihat, mulai kita berniat menikah sudah ada pahalanya. Pada saat terjadinya pernikahan lebih besar pahalanya. Ketika kita melihat wajahnya istri kita dengan senyumnya sudah dapat pahalanya. Ketika kita menyentuhnya ada pahalanya. Ketika terjadi hubungan seksual dengan istri kita ada pahalanya. Sampai anak istri kita melahirkan ada pahalanya. Sampai kita pindah anak kita menjadi orang yang sukses 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun ke depan tidak pernah berhenti pahalanya. Inilah proyek yang paling besar dalam Islam. Sepakat? Makanya perbuatan yang paling dibenci dalam Islam adalah perceraian. Jangan coba-coba. Makanya kita sangat bersedih. Berapa tadi Pak? 4.630 janda-janda kita. Ini menyedihkan sekali. Nah bagaimana caranya agar supaya ini bisa diselesaikan masalahnya? Nah ada 4 hal. Ada 4 hal yang membuat istri kita yang menyebabkan hancur rumah tangga kita. Mau tahu? 4 hal. Siapa penyebab terjadinya perceraian? Istri. 1, al-inad. Apa itu inad? Tidak mau, kalau disuruh tidak mau, apa bahasa Bugisnya itu? Ya, tidak mau taat kepada suaminya. Al-inad. Kesini dulu, tidak mau. Pokoknya dia sibuk dengan HP-nya. Jadi tidak taat kepada suami salah satu penyebab terjadinya perceraian Bapak. Al-inad. Tidak mau taat kepada suaminya. Padahal inti untuk memasuki surga Allah adalah istri harus taat kepada suaminya selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Bapak? Enggak ada ibu nih. Yang kedua al-asabiyah. Apa asabiyah? Istri kita sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Bikinkan teh dulu, masih marah kayak ini. Marahnya lama sekali. Makanya tidak dibikinkan kopi, tidak dibuatkan makanan suaminya. Bagaimana tidak bercerai? Ini bibit. Jadi istri yang baik kalau marah susah marahnya. Kalau sudah marah cepat selesai marahnya. Betul? Itu baru istri yang baik. Kalau banyak marahnya ganti cepat. Memang tidak ada 2.460 tadi menunggu. Memang kau satu-satunya marah terus, kurang ajar. Kan begitu. Yang ketiga penyebab terjadinya hancurnya rumah tangga karena istri adalah raf'us saut. Apa raf'us saut? Kalau dia bicara tinggi suaranya di hadapan suaminya. Hei, dari mana kau? Kata suaminya, baru datang dari kopi, dari kafe. Kami membentak-bentak. Diangkat suaranya. Apa kata suaminya? Tunggu ya, saya cari yang lain.
Kenapa? Karena kita di rumah itu bagaimana menciptakan kedamaian, hati tenang, tidak ada suara teriak-teriak dalam rumah. Yang keempat adalah syakaka. Apa syakaka? Banyak curiganya istri kita. Dari mana kau, kenapa terlambat kau datang? Jangan-jangan mana HP tak, siapa yang telepon tadi ini? Banyak orang bercerai gara-gara HP. Betul? Kenapa? Karena istri kita sedikit-sedikit mencurigai. Ini Pak Ustaz mau menikah lagi, dilihat. Kenapa ada yang call ini? Siapa namanya? Apalagi kalau kita dosen, banyak mahasiswa yang telepon. Betul ya? Jadi susah. Jadi tolong istri itu kalau tidak lihat langsung suami kita berdua-dua dengan wanita, jauh usah bicara. Tidak ada apa-apa itu. Jaga keluarga kita dengan cinta kita. Perbuat keluarga kita, jangan sampai karena kita ada curiga seperti itu. Nah, kita sudah paham di sini Bapak, karena coba sampai ke cerita ini tadi yang tidak ada istrinya di sini. Kemudian ada 4 hal yang membuat suami yang menghancurkan keluarga kita. Saya balik lagi. Jadi suami penyebabnya. Ya Bapak ya. Apa pertama? Pertama adalah al-ibtiad. Al-ibtiad, selalu menjauhi istrinya. Tidak pernah kemana dia, kalau dia tinggal ke istrinya seminggu, 2 minggu, kerja kemana, istrinya selalu di rumah sendiri. Bahaya ini, bahaya. Nanti ada yang ganggu istri kita. Atau suaminya ini ada di rumah tetapi perhatiannya di luar. Ya, atau dia pergi ke kafe sampai jam 12 malam. Istrinya sendirian di rumah. Bahaya, itu namanya ibtiad, selalu menjauhi istrinya. Nah, begini juga kadang kesalahan istri juga. Kalau datang suaminya, istrinya nggak mau mode-mode. Kalau datang itu saja pakaiannya sudah bau, sudah kacik. Bagaimana suaminya mau terus di rumah? Makanya Nabi SAW selalu ada hadis yang mengatakan, kalau suamimu datang, maka perindahlah pandangan matanya, maka jagalah hidungnya, dan jagalah perutnya, dan jagalah kemaluannya kalau datang suamimu. Nah, jadi kalau datang suami kita, maka istri itu selalu memode. Modenya seperti pengantin baru. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, inni uhibbu an tatazayyana li kama uhibbu an tatazayyana laha. Saya suka berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan di hadapan. Jadi bukan hanya istri berdandan, suami juga harus mempercantik dirinya. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita betah di rumah Bapak. Jadi kalau kita mau harum suami kita, istri kita, belikan parfum. Ini tidak ada harumnya, sudah makan itu baju, bagaimana kita mau betah? Ya, jadi usahakan istri itu disulap. Hari ini seperti pramugari, besoknya seperti anak SMP, besoknya seperti ya ibu-ibu anggun. Jadi itu tetapi dia bisa menyulap dirinya dengan karakter pribadi yang berbeda. Betul? Yang ketiga adalah adamul ihtimam. Penyebab terjadi perceraian karena suami, karena kurangnya perhatiannya suami kepada istrinya. Masuk di rumah tidak ngobrol langsung, tidak duduk sama-sama, langsung ambil HP-nya atau mengambil pekerjaan lain, atau langsung tidur, tidak ada ngobrol, tidak ada dekat dengan istrinya. Bahaya. Jadi kurangnya perhatian kepada suami istri berbahaya juga. Nah, maksudnya bahwa kita berusaha untuk dekat kepada istri kita dengan memberikan hak-haknya, khususnya kedekatan kita di atas ranjang. Itu maksud di atas ranjang kan? Artinya selalu kita memberikan cinta kasih kita kepada istri kita. Nah, yang ketiga, suami tidak boleh al-qaswah, tidak boleh kasar kepada istrinya, dikit-dikit ditampar, dikit-dikit dipukul dan sebagainya. Itu bahaya. Nah, di Mesir itu Pak, jumlah perceraian luar biasa tingginya. Kasar kepada istrinya, ditampar dan sebagainya. Dan kita alhamdulillah orang Indonesia karakternya lembut-lembut. Nah, kemudian yang keempat adalah al-bukhlu, pelit kepada istrinya. Ini bahaya. Jadi tolonglah jagalah baik-baik 4 ini dan 4 ini untuk bagaimana mempertahankan keluarga kita. Nah, saya kira bapak-bapak jaga baik-baik keluarga kita. Kita pulang dari kafe ini selalu ingatan kita kepada istri kita tercinta untuk menjaga keluarga kita. Kalau kita jaga keluarga kita, anak kita akan terjaga dengan baik. Masa depan negara ini akan terjaga dengan baik.
Saya kira demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidan wa rabbana lakal hamd. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma rzuqna zawjatan salihatan marratan ukhra ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna zawjatan ukhra marratan ukhra ya rabbal alamin, zawjatan salihah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana afriq alaina subhan wa tawaffana muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang bersyukur kepadamu, yang banyak bertakwa kepadamu, mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba kami, hamba-hambamu menjadi hamba yang husnul khatimah, yang menyelamatkan agamamu ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, kelam. Amin. Dengan berakhirnya acara dan juga telah ditutup dengan pembacaan doa oleh Ustaz Dr. Muhammad Yusri Arsyad LC, bagi bakal berakhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya sangat menarik perbincangan kita pada pagi hari ini, dan juga bapak-bapak sangat bersemangat. Semua punya keinginan untuk menikah lagi, tapi ada namanya malakistas. Jadi untuk kepada bapak-bapak dan yang saya hormati pada Jumat hari ini, inilah pertemuan kita, dan selanjutnya kita akan kembali bertemu dengan minggu yang akan datang atau Jumat yang akan datang. Sekali lagi kami sampaikan kepada bapak-bapak, apabila ada kekurangan dari kami sebagai panitia atau tim AUN ya untuk mulia, tadi saya sampaikan bahwa apabila ada yang kekurangan, mohon maaf karena keterbatasan kami pada hari ini. Juga saya banyak jamaah yang hadir pada Jumat hari ini. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.